Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli kembali ke dalam, dia mengambil batu giok itu ke tangannya dan menempelkannya ke dahinya, langsung menenggelamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Hanli menarik indera spiritualnya dengan wajah yang berubah. Deep Heaven City sebenarnya sebesar ini. Tampaknya bahkan lebih besar dari ibu kota di 3 wilayah manusia. Dia kemudian membelai batu giok di tangannya sejenak dan meninggalkan ruangan. Terlepas dari itu, dia pertama kali menuju ke Jade Vault Pavilion dan mengatur tempat tinggal guanya. Dari apa yang dikatakan Zhao Wugui, pasti ada yang aneh tentang itu. Sedikit minatnya terusik. Saat dia mengingat lokasi paviliun patahan giok ke dalam ingatan, dia meninggalkan paviliun dalam garis biru. Saat dia melewati selusin pagoda raksasa di dekatnya, Hanli melirik berbagai kultivator yang dia lihat di jalan. Dia melihat para kultivator mengenakan berbagai set baju besi, tetapi mereka paling sering muncul di dekat bangunan besar. Mereka yang lebih jauh mengenakan pakaian kultivator umum dari alam roh. Tidak diketahui apakah mereka telah melepas baju besi mereka atau apakah mereka bukan bagian dari kota. Namun, ada sesuatu yang dia yakini. Anda biasanya diharuskan memakai baju besi saat memasuki pagoda besar. Selanjutnya, Hanli menemukan bahwa pemurni tubuh lapis baja kuning dan putih menggunakan beberapa lantai pertama dari pagoda besar. Penghalus tubuh lapis baja kuning hanya memiliki kultivasi tingkat menengah sedangkan penghalus tubuh lapis baja putih memiliki kultivasi tingkat tinggi. Jumlah mereka yang memasuki pagoda besar jauh melebihi para kultivator yang mengenakan baju besi hitam dan biru. Ketika Hanli melihat ini, dia sedikit mengerti. Tampaknya kekuatan militer kota Deep Heaven adalah karena tentara yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di pagoda besar. Armor kuning, putih, hitam, biru, dan emas semuanya adalah klasifikasi yang jelas dari kekuatan tempur mereka. Setelah Hanli melirik pagoda besar dan para prajurit, dia mengalihkan perhatiannya ke tujuannya. Setelah sekitar 1 jam penerbangan, Hanli akhirnya melihat tembok kota yang sangat tinggi di kejauhan. Kemudian, cahaya di sekeliling tubuhnya menjadi gelap dan dia jatuh ke gedung 3 lantai di bawahnya. Meskipun bangunannya kecil dan sederhana, banyak yang keluar masuk. Hanli hanya berhenti dan memeriksa bangunan dan lampu-lampu bergaris dari para kultivator terbang beberapa saat lagi sebelum dia mendekati gerbang. Papan nama gerbang pagoda, Jade Vault Pavilion, ditulis dengan huruf artistik tebal. Hanli melirik tanda itu dengan mata menyipit untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan melangkah masuk. Lantai pertama memiliki aula besar yang lebarnya lebih dari 100 meter. Ada beberapa lusin kultivator berdiri di aula, melihat layar besar yang bersinar dalam cahaya biru di ujung ruangan. Layarnya adalah peta dengan tinggi 6 meter dan lebar lebih dari 30 meter. Bintik cahaya perak menyala di atasnya, bersama dengan beberapa nomor sesekali. Ada juga pria parubaya berjubah biru yang berdiri di depannya sambil tersenyum. Hanli menyapu indera spiritualnya melewatinya dan menemukan bahwa para kultivator yang berdiri di aula semuanya berada di tahap Naschen Soul. Adapun pria berjubah biru, dia adalah seorang kultivator tahap transformasi dewa. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus berjalan ke arah lelaki berjubah biru itu dan membungkuk sebelum menyerahkan pelat besi yang bersinar dalam cahaya hitam dan gelang penyimpanan. Pria parubaya itu melirik pelat besi dan kantong penyimpanan dan membalik tangannya dengan anggukan. Kantung penyimpanan itu menghilang dan dia mengembalikan pelat besi itu kepada lelaki tua itu. Dia meraih piring dan mendekati matematika besar dan dengan ringan melambaikannya. Tiba-tiba, sebuah garis hitam bersinar dari permukaannya dan tertulis, 2, di salah satu titik peraknya. Bintik cahaya kabur dan angkanya tiba-tiba berubah menjadi 3. Setelah itu,
lelaki tua itu segera mundur. Setelah beberapa waktu, lebih dari selusin orang mendekati pria berjubah biru itu dan memberinya barang atau batu roh. Sebagian besar waktu, pria parubaya itu mengangguk dan memberi mereka tanda, tetapi ada beberapa kali di mana dia menggelengkan kepalanya dan orang yang ditolak hanya akan mundur dengan sedih. Han Li segera menemukan bahwa peta besar itu menampilkan berbagai pembuluh darah roh di Deep Heaven City. Semakin dalam cahaya biru di suatu daerah dan semakin besar jumlah yang muncul, semakin diperebutkan klaim tanah tersebut. Bahkan ada cahaya biru di dekat beberapa bagian hijau peta yang memiliki angka 12 yang mencengangkan. Ketika Han Li melihat ini, dia mengelus dagunya dan dia ingat apa yang dikatakan Zhao Wugui. Tampaknya dia harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan tempat tinggal gua yang cocok. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas berbicara dari belakang Han Li, "Senior, apakah Anda mencari tanah roh yang cocok untuk membangun tempat tinggal gua Anda?" Han Li perlahan berbalik dengan ekspresi tenang. Dia melihat seorang wanita cantik ramping yang dengan sopan berdiri di samping. Kultivasinya hanya pada tahap pendirian yayasan, tapi sudah bisa diduga mengingat pakaian pelayannya. Itu benar, tapi aku masih mencari tempat yang bagus. Saya tidak terlalu puas dengan pegunungan roh di sini. Han Li menjawab dengan tenang. Senior pasti kultivator tahap transformasi dewa. Lantai pertama hanya untuk penjaga lapis baja hitam. Senior harus menuju ke lantai 2, kata gadis itu sambil tersenyum. Bagaimana Anda tahu saya adalah seorang kultivator tahap transformasi dewa? Anda seharusnya tidak tahu dengan kultivasi Anda. Hati Han Li bergetar dan kilatan dingin menyala dari matanya. Senior tidak perlu terkejut. Gadis itu segera mengangkat tangannya dan memperlihatkan piring seukuran telapak tangan dengan karakter rune perak yang berkedip darinya. Meskipun kultivasi junior ini rendah, saya memiliki piring penekan roh. Kecuali ada senior yang menyembunyikan aura mereka, saya bisa melihat kultivasi mereka. Han Li melihat ke piring dan merasa sedikit pusing. Tidak diketahui apakah tetua manusia itu telah memperoleh catatan kekaisaran yang berkaitan dengan penyempurnaan alat atau apakah pemahaman mereka dalam bidang ini telah mencapai tahap di mana mereka dapat memanfaatkan pemahaman ini di kota. Either way, ini tampaknya menghancurkan pemahaman awalnya tentang konvensi umum. Dia harus lebih memperhatikan. Jika dia tidak sadar selama waktu genting, tentu saja, tidak satu pun dari pemikiran ini terlihat oleh wajahnya. Dia hanya mengangguk pada gadis itu dan menyuruhnya memimpin jalan ke atas. Ada jauh lebih sedikit orang di lantai 2, tetapi tampaknya jauh lebih banyak dekorasi. Meskipun banyak area yang diatur di layar. Di sisi layar, ada seorang pria besar berjubah ungu sedang duduk malas di sana. Han Li menyapu indera spiritualnya melewati pria besar itu dan ekspresinya berubah. Dia adalah seorang kultivator spatial tempering awal. Adapun orang-orang yang mempelajari peta, ada kultivator tahap transformasi dewa seperti dirinya. Masing-masing memiliki pelayan cantik yang mengenakan jubah serupa. Semuanya sangat cantik dan pada tahap pendirian yayasan. Han Li menarik napas dalam-dalam dan memberi hormat pada pria besar berjubah ungu di kejauhan. Kemudian dia mengikuti salah satu pelayan ke salah satu kursi. Seperti yang lainnya, gadis itu berdiri di belakang Han Li. Han Li melirik yang lain dan melihat mereka sedang melihat area hijau di peta. Tampaknya mereka adalah pegunungan di Deep Heaven City. Tapi ada jauh lebih sedikit karakter perak di peta daripada di lantai bawah. Kebanyakan hanya 1 atau 2. Paling banyak ada 4, tapi itu hanya untuk satu lokasi. Han Li bergumam sejenak, dan dia melambai ke pelayan di belakangnya. Dia berkata, saya tidak terlalu paham dengan tanah roh di dekat sini. Bisakah Anda memberi saya pengantar? Ya, senior. Peta ini berisi 3 pegunungan di kota. Pegunungan Tengah, Jade Rapid Mountains memiliki ki spiritual paling melimpah.
Disinilah sebagian besar senior tahap transformasi dewa tinggal. Selain itu, mereka juga memiliki banyak obat roh khusus yang tumbuh di sana. Kali ini, ada 2 senior tahap transformasi dewa yang tidak selamat dari kesengsaraan mereka, dan ada 1 yang juga mencapai akhir masa hidup ini. Menurut aturan, tempat tinggal mereka telah tersedia. Banyak yang berjuang untuk mereka. Daerah lainnya adalah pegunungan suara surgawi. Banyak kultivator tahap transformasi dewa tinggal di sana juga, tetapi ki spiritual tidak melimpah seperti di Jade Rapid Mountain. Adapun Jade Sound Mountain, itu adalah tempat yang awalnya dimaksudkan untuk kultivator Naschen Soul. Baru-baru ini dibuka untuk digunakan pada senior tahap transformasi dewa, tapi saya khawatir itu mungkin tidak cocok untuk Anda. Namun, sangat sedikit tempat tinggal gua yang ditempatkan di gunung. Jika senior ingin memiliki sebidang tanah luas yang eksklusif untuk dirinya sendiri, itu mungkin pilihan yang lebih baik. Jadi seperti itu. Han Li perlahan mengangguk dan dia melihat lagi ke layar. Pembantu itu berdiri di belakang Han Li dan melirik Han Li lagi. Han Li hanya tampak berusia 20-an, tapi dia sudah menjadi kultivator tahap transformasi dewa. Meskipun dia telah melihat banyak kultivator transformasi dewa selama waktunya di paviliun patahan giok, melihat yang begitu muda telah membangkitkan rasa ingin tahunya. Tiba-tiba, seorang pria gemuk berpakaian mewah dengan berani berdiri beberapa langkah ke depan dan mengangkat sebuah kotak bersulam dan liontin batu giok biru. Dia dengan hormat membawanya ke pria besar berjubah biru dan berkata, "Junior ini baru-baru ini memperoleh pembicaraan tentang Silver Immortal Grace pada usia 4000 tahun. Bisakah senior memutuskan apakah saya memiliki kualifikasi untuk memilih tanah roh? Bahkan dengan 1 dari 4000 tahun, itu akan sulit. Biarkan saya melihatnya." Pria besar berjubah ungu itu berbicara dengan santai dan mengangkat tangannya untuk mengambil liontin dan kotak itu. Ketika dia membuka kotak itu, dia menemukan cahaya perak berkilau yang mengeluarkan aroma obat yang menyegarkan. Bahkan sebagai seseorang yang ahli dalam tanaman obat, ketika Han Li menciumnya, dia mengakui kualitasnya. Pria besar berjubah ungu menyipitkan matanya dan memeriksa tanaman obat untuk waktu yang lama sebelum dengan enggan berkata, 4000 tahun. Tampaknya kurang beberapa ratus, tetapi saya akan melepaskannya. Itu akan memenuhi syarat. Pria gendut itu menghela nafas lega dan berterima kasih kepada pria berjubah ungu itu sambil tersenyum. Dia menggunakan liontin giok pada setitik cahaya yang bertuliskan 4, angka yang bertuliskan 4 disentuh oleh cahaya biru liontin dan kabur menjadi 5. Ini adalah lokasi di Jade Rapid Mountains, tempat dengan ki spiritual terpadat. Ketika kultivator duduk lainnya melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah. Beberapa dari yang lain memiliki ide yang mirip dengannya dan sekarang tidak punya pilihan selain mengubah rencana. Karena lelaki gendut itu adalah seorang kultivator tahap transformasi dewa yang terlambat, kultivasi dan kata-katanya sepertinya membebani para kultivator lainnya. Sekarang pria gendut itu telah memilih, dia kembali ke tempat duduknya sendiri dan ingin melihat apa yang akan dipilih orang lain. Karena pilihannya, para kultivator yang tersisa akhirnya berdiri untuk membuat pilihan mereka, keduanya mengambil area di Heavenly Sound Mountain. Begitu keduanya membuat pilihan, mereka segera menuju ke bawah. Para kultivator yang tersisa masing-masing mengerutkan kening seolah tidak dapat mengambil keputusan. Saat itu, Han Li tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah pria berjubah ungu itu. Para kultivator lainnya agak terkejut. Lagi pula, Han Li baru saja tiba, jadi tidak terduga baginya untuk mengambil keputusan dengan cepat. Han Li mengelus gelang penyimpanannya dan mengeluarkan kotak batu giok putih ke tangannya. Kemudian sambil tersenyum, dia menyerahkannya kepada pria besar berjubah ungu dengan liontin gioknya sendiri. Pria berjubah ungu itu tidak segera mengambil kotak batu giok itu. Sebaliknya, dia melirik Han Li dan berkata,
saya mendengar ada seorang kultivator baru yang tiba di kota. Apakah kamu orang yang bermarga Han itu? Senior mendapat informasi yang baik. Itu aku. Hati Han Li bergetar, tapi dia tidak terlihat terkejut di wajahnya. Kalau begitu, ini pasti pertama kalinya kamu memilih tempat tinggal gua. Anda tidak perlu membayar harga dan dapat memilih tanah roh. Terima kasih banyak, senior. Wajah Han Li menjadi kosong dan dia dengan cepat menarik kotak batu giok itu sambil tersenyum. Ketika para kultivator mendengar bahwa Han Li baru naik, mereka meliriknya dengan ekspresi aneh. Tampaknya kultivator yang baru naik adalah keberadaan khusus di kota. Pria besar itu dengan cepat memeriksa liontin Han Li dan mengembalikannya dengan anggukan. Han Li tidak ragu-ragu dan melambaikan liontinnya ke area tak berpenghuni. Cahaya biru melewatinya dan menandai area dengan, keributan muncul ketika mereka melihat area yang dipilih Han Li. Area yang dipilih Han Li adalah area di Jade Rapid Mountain dengan ki spiritual paling rendah. Tidak aneh bagi seorang kultivator tahap transformasi dewa untuk memilih pegunungan itu, tetapi ada area lain di pegunungan yang tidak memiliki siapapun juga. Han Li malah memilih area yang paling biasa-biasa saja dengan ki spiritual paling sedikit. Ini membuat mereka bingung. Satu-satunya manfaat tanah roh adalah untuk menebus ki spiritual tanah yang kurang, mereka memberikan sebidang tanah yang lebih besar untuk menebusnya. Tanah itu terbentang ribuan kilometer, beberapa kali ukurannya dibandingkan dengan tanah roh lainnya di pegunungan. Tetapi semua orang tahu bahwa kualitas tanah berhubungan langsung dengan jumlah ki spiritual di tanah. Tidak peduli seberapa luas tanahnya, obat dan biji pasti akan kurang. Bahkan lebih buruk lagi bagi kultivator yang bersangkutan. Dalam keterkejutan pria berjubah ungu itu, dia melirik pria itu untuk waktu yang lama dan mengerutkan kening, kamu benar-benar memilih itu sebagai tempat tinggal guamu. Anda harus tahu pilihan ini tidak dapat diubah selama 100 tahun. Han Li dengan tenang menjawab, aku baru saja tiba di alam roh. Saya ingin tempat tinggal untuk saat ini, saya tidak ingin berebut ruang dengan rekan Daois lainnya. Meskipun areanya kurang, tidak ada orang lain di sana. Pria berjubah ungu itu kemudian melirik Han Li dengan ekspresi aneh dan melambaikan tangannya. Dengan suaranya yang awalnya malas, dia berkata, jika itu adalah pikiranmu, biarlah. Bagaimanapun, setelah Anda menandainya, tidak ada orang lain yang dapat mengubahnya. Han Li memberi hormat dan kembali ke tempat duduknya, berencana untuk tinggal lebih lama. Kemudian, kultivator lain berdiri dan memilih area yang sama dengan pria besar berjubah ungu itu. Tapi kemudian, langkah kaki bertepuk tangan dan seseorang memasuki lantai 2 tanpa pengawasan seorang pelayan. Ketika para kultivator di lantai 2 melihat orang ini, semua ekspresi mereka berubah. Pria gendut dengan kultivasi terbesar, di sisi lain, memandangnya dengan mata cerah dan dia berseru, jadi rekan Taois Wang. Saya tidak tahu Anda tertarik untuk memperebutkan tanah roh. Orang yang masuk adalah pria berjubah biru dengan ikat kepala. Dia memiliki alis miring yang tajam, memberinya kesan mengancam. Dia melirik pria gendut itu dan tersenyum, hehe, jika saudara Jin datang untuk mengubah tempat tinggal guanya, aku juga bisa. Orang ini adalah kultivator tahap transformasi Dewa Pertengahan, tetapi dia berbicara kepada pria gendut tahap akhir dengan nada ramah. Ini menyebabkan hati Han Li bergerak dan melihat lagi pria berjubah biru itu. Lagi pula, pada tahap kultivasi ini, setiap perbedaan tingkat menandakan perbedaan besar dalam kekuatan. Tentu saja, orang-orang seperti dia yang memiliki harta roh, menciptakan api surgawi dari melahap roh, dan mempraktikkan kemampuan menantang surga seperti Divine Essence Fuse Light adalah pengecualian. Karena pria berjubah biru itu sangat akrab dengan kultivator tahap akhir, dia seharusnya termasuk dalam kategori ini. Adik Wang pasti bercanda, Anda memegang tanah roh kelas atas.
Apa yang akan Anda tukarkan dengan itu? Pria gendut itu mengelus dagunya dan menunjukkan sedikit kebingungan. Hehe, aku baru-baru ini mengolah teknik rahasia yang tidak membutuhkan terlalu banyak ki spiritual. Saya membutuhkan area yang lebih luas, atau akan sulit untuk berkultivasi. Aku akan mengubahnya untuk saat ini. Pria berjubah biru itu menjawab dengan kaget. Jadi seperti itu, kata pria gendut itu, tetapi tidak diketahui apakah dia benar-benar mempercayainya. Ketika Han Li mendengar keduanya berbicara, dia mengerutkan kening sesaat. Pria berjubah biru itu mengambil beberapa langkah ke pria berjubah ungu itu dan memberi hormat kepadanya. Saya memberi hormat kepada Paman Jiao. Tuanku mengirimkan salamnya. Dari sifat busuk eksentrik tua itu, kenapa dia mengatakan itu? Meskipun demikian, Anda telah menguasai persembunyian dari 6 kesengsaraan yang lebih besar. Saya khawatir dia tidak akan bisa bersembunyi dari yang ketujuh, kata pria besar itu dengan tawa dingin. Ketika pria berjubah biru itu mendengar jawaban pria berjubah ungu itu, dia memasang ekspresi malu, tetapi dia segera menjawab, Tuanku telah diasingkan selama 200 tahun. Dia sedang bersiap untuk menempa harta roh yang dapat bertahan dari malapetaka berikutnya. Harta karun roh. Sepertinya keberuntungan tuanmu cukup bagus. Terakhir kali, dia menghancurkan harta rohnya untuk menahan kesengsaraan dan dia berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk yang lain. Dalam hal ini, tuanmu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup berikutnya. Baiklah, cukup itu. Saya sedang bertugas. Cepat tentukan pilihanmu. Ekspresi pria berjubah ungu itu diam. Sesuai keinginan kamu. Pria berjubah biru dengan cepat mengalihkan pandangannya melewati pria itu, dan melihat ke beberapa area dengan nomor dan ekspresinya tenggelam. Seseorang benar-benar memilih daerah terpencil di Jade Rapid Mountains. Tidak berani bertanya pada pria berjubah ungu itu, dia menoleh ke pria gendut itu dan menunjuk ke suatu area di peta. Kakak Jin, kamu sudah lama di sini. Apakah Anda tahu siapa yang memilih tempat itu? Ketika pria gendut itu melihat kemana dia menunjuk, sebuah ekspresi aneh muncul di wajahnya dan tanpa sadar dia melirik ke arah Han Li. Pria berjubah biru itu dengan cepat mengerti apa arti wajah pria gendut itu. Dia segera berbalik dan memeriksa Han Li dengan cermat. Ketika dia melihat kultivasi Han Li baru pada tahap awal, dia memasang ekspresi arogan dan dia dengan dingin berkata, jadi kaulah yang memilih tanah roh. Setelah hening sejenak, Han Li menjawab, dan kamu juga menginginkannya. Pria berjubah biru itu mendengus dan dengan menakutkan berkata, teknik rahasiaku hanya bisa diolah di tempat yang cocok. Jika Anda pintar, Anda akan menolak klaim Anda. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam dalam pertarungan kita. Ancamannya jelas terlihat. Han Li tetap diam. Untuk menghindari perkelahian, dia sengaja memilih area dengan ki spiritual yang jarang. Dia ingin menghindari memprovokasi masalah karena dia hanya tertarik untuk berkultivasi. Dia tidak ingin membuat musuh yang akan mengganggunya. Dia benar-benar tidak berharap rencana ini menjadi bumerang dan seseorang datang mengetuk pintunya. Han Li menganggap masalah ini benar-benar menggelikan. Dengan cahaya biru bersinar dari matanya, dia melirik yang lain dengan cepat. Pria besar berjubah ungu itu masih duduk malas di kursinya dan belum mengangkat matanya. Ternyata dia tidak terlalu peduli. Adapun kultivator lainnya, mereka memandangnya dengan cuek. Senior, jika saya meninggalkan pilihan saya, apakah saya dapat memilih area lain? Han Li dengan tenang bertanya pada pria berjubah ungu itu. Kamu tidak bisa, hanya ada begitu banyak tanah roh. Setiap orang hanya akan memiliki satu kesempatan untuk memperjuangkannya. Jika kalah, Anda harus memperebutkan tanah kosong dalam 100 tahun lagi. Dia menjawab tanpa ekspresi. Ketika Han Li mendengar ini, dia menghela nafas. Menunda pematangan obat rohnya dan pembuatan pil roh selama 100 tahun adalah sesuatu yang menurutnya tidak dapat ditolerir. Di sampingnya,
Pria berjubah biru itu mencibir dan berkata, bahkan jika kamu harus menunggu 100 tahun, kamu akan dapat memilih area lain. Tetapi jika Anda tidak mendengarkan saya, hehe. Ketika Han Li mendengarnya, dia mengangkat alisnya dan tersenyum. Aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Dari cara saya melihatnya, sebaiknya Anda mencari area lain untuk ditanami. Aku tidak ingin melukaimu. Jika saya membuat kesalahan, Han Li berbicara dengan santai, dan meskipun dia hanya menyelesaikan setengah kalimatnya, kata-katanya yang blak-blakan terdengar jelas. Para penonton tercengang.